warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Adik-adik yang saya cintai, puja dan puji syukur kita persembahkan kehadiran Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena di masa pandemi Covid ini kita masih bisa melanjutkan aktivitas belajar mengajar kita, khusus di kegiatan kepramukaan ini. Karena pandemi ini tidak boleh menghalangi kita untuk terus belajar dan belajar. Pada pertemuan kali ini kakak masih ingin memberikan materi berupa pendidikan kewirausahaan. Kenapa pendidikan kewirausahaan itu kakak anggap penting, kakak berikan untuk adik-adik semua. Adik-adik sekalian, ingat kalimat berikut. Sebesar apapun perusahaan tempat seseorang bekerja, maka dia adalah pekerja. Sekecil apapun bidang usaha yang dilakukan oleh seseorang, maka dia adalah bos dan pemilik usaha itu. Karena itu, kelak adik-adik bisa memilih apakah kalian ingin menjadi pekerja atau menjadi wirausahawan. Karena itu, sejak dini kakak ingin memberikan pengetahuan kewirausahaan kepada kamu. Supaya apa? Supaya kelak kamu bisa memilih profesi apapun dengan dilengkapi dasar pengetahuan yang cukup yang sudah kami berikan sejak dini. Nah, adik-adik sekalian, di masa pandemi ini adik-adik bisa melakukan usaha kecil-kecilan berupa peternakan, baik itu berupa hobi maupun untuk usaha di bidang ekonomi. Nah, karena itu adik-adik sekalian, pada pertemuan ini kakak akan menyampaikan bagaimana pengelolaan manajemen pengolahan pakan ternak ruminansia. Apa itu ternak ruminansia? Ternak ruminansia adalah ternak yang pakan dasarnya adalah berupa hijauan, yaitu rerumputan dan dedaunan. Nah, adik-adik sekalian, hewan-hewan ini termasuk kerbau, sapi, lembu, domba atau kambing, demikian juga kelinci. Nah, untuk skala kecil seperti kamu, pelajar seperti kamu bisa memulai dengan beternak kelinci. Nah, persoalannya adalah adik-adik punya kesibukan kewajiban utama, yaitu belajar. Karena itu kakak akan mengajarkan manajemen pengelolaan dan pengolahan pakan supaya usaha peternakan baik domba ataupun kelinci yang bisa kamu coba tidak harus menyita waktumu, tidak harus mengganggu aktivitasmu belajar di sekolah, kegiatan kepramukaan dan ekskul lainnya. Walaupun kamu nanti beternak, dengan ilmu yang kakak berikan, kamu bisa terus ikut melakukan kegiatan-kegiatan seperti bermain futsal, badminton, dan lain-lain. Tidak akan terganggu. Karena apa? Karena pengolahan pakan yang berikut ini sangat ekonomis, baik dari sisi waktu maupun biaya. Nah, adik-adik sekalian, kenapa hari ini kakak memberikan materi ini? Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dari sisi jumlah penduduk maupun dari luas wilayah. Alhamdulillah kita berada di negara tropis, di mana ketersediaan pakan hijauan bagi para peternak itu ada sepanjang tahun. Namun kita perlu melakukan manajemen pengolahan pakan. Supaya apa? Supaya waktu kita, biaya kita lebih ekonomis. Adik-adik sekalian, ada beberapa cara pengolahan pakan hijauan, yaitu dengan cara fermentasi dan dengan cara dibuat selasi. Nah, adik-adik, berikut kakak akan jelaskan cara itu. Cara ini bisa adik-adik terapkan agar kiranya nanti usaha atau hobi yang kamu lakukan tidak terlalu menyita waktu kamu dalam pengelolaan pakannya. Nah, adik-adik sekalian, di akhir video ini nanti jawablah pertanyaan berikut. 1. Keuntungan ekonomis apakah yang dapat diperoleh jika kamu melakukan budidaya atau peternakan kambing, kelinci, ataupun sapi? 2. Seandainya setelah menonton video ini, kamu berencana untuk beternak kambing ataupun kelinci,
lakukan analisis sederhana. Pertanyaan pertama, apa kira-kira kendala yang akan kamu hadapi? Yang kedua, bagaimana solusi pemecahannya? Jadi 3 pertanyaan tersebut dijawab dan silahkan dikirim nanti selesai menonton video ini ke grup WA kita masing-masing. Sekarang silahkan simak video berikut. Nah adik-adik, berikutnya kakak akan jelaskan bagaimana proses fermentasi yang akan kita lakukan. Dan berikut ini yang pertama saya akan jelaskan bahan dan alat yang dibutuhkan. Bahan utamanya adalah rumput. Kamu boleh gunakan rumput hijauan, boleh juga daun-daun kering, daun mangga, daun mahoni, daun apa saja bisa dipergunakan. Untuk yang kering, kebetulan saya menggunakan hijauan yang sudah dilayukan. Bahan berikut adalah bekatul, atau kamu mungkin lebih kenal ini dengan dedak ya. Ini bekatul. Dan berikutnya ini ada molase atau tetes tebu. Ini ada EM4. Kedua bahan ini ada dijual di toko pertanian. Tapi jika kamu tidak mendapatkan kedua bahan ini, kamu boleh saja menggunakan bekatul saja. Berarti fermentasi kamu fermentasi kering jika hanya menggunakan rumput dan bekatul. Nah, yang berikut akan saya praktekkan. Kita menggunakan tetes tebu dan juga menggunakan EM4. Tetes tebu jika tidak ada bisa diganti dengan menggunakan gula aren yang dicairkan. Berikutnya alat yang kita butuhkan. Ini ada alat pemotong rumput seperti ini, nanti kita praktekkan bagaimana memotongnya. Kemudian ini ada drum untuk melakukan proses fermentasi, atau boleh juga kamu menggunakan plastik seperti ini penyimpanannya ya. Nah, baik, sekarang saya akan jelaskan satu persatu. Mengapa kita menggunakan bekatul? Bekatul ini fungsinya adalah sebagai serat bagi ternak kita. Kemudian dia juga mengandung protein dan berfungsi juga mempercepat proses fermentasi. Nah, adik-adik sekalian, fungsi daripada tetes tebu ini adalah sebagai sarana hidup dari bakteri yang ada di EM4 ini. Jadi bakteri yang di sini tidak aktif kemudian akan menjadi aktif. Nanti dia ikut melakukan pelapukan dan proses fermentasi pada bahan yang akan kita buat. Jadi sebelum diaplikasikan, sebelum digunakan kedua bahan ini, caranya kamu masukkan air ke sini, lalu masukkan 3 tutup botol saja tetes tebu atau air gula aren ke dalam botol sini seperti ini, sudah saya masukkan. Lalu masukkan 2 tutup saja dari EM4 ini. Nah, ini sudah saya campurkan ya. Kedua bahan ini, tetes tebu dan EM4, sudah saya campurkan seperti ini. Tutup botol ini saya tusuk-tusuk pakai paku supaya mudah nanti kita menyiramkannya. Sekarang kita akan praktek bagaimana membuat fermentasi atau silase sebagai bahan pakan ternak domba, kambing, kelinci ataupun sapi. Nah, seperti ini. Food yang sudah kita dapat, kita potong-potong seperti ini. Ya, panjangnya boleh 5 cm saja. Kenapa harus dipotong? Supaya ketika kita menyimpan, dia bisa lebih padat pada alat penyimpanan kita.
Kita potong ya, seperti ini. Nah, kakak praktekkan ini skala kecil saja. Yang penting adik-adik tahu prosesnya. Supaya apa? Supaya ketika kamu melakukannya di rumah juga tidak sulit. Nah, setelah rumput kita potong seperti ini, lalu kita taburi dengan bekatul sedikit saja. Seperti ini, adik-adik, diaduk. Nah, ini bekatulnya tidak boleh, tidak harus terlalu banyak-banyak. Nah, setelah merata, ambil air yang tadi sudah kita campurkan dengan tetes tebu, juga dengan E4 sudah kita campur tadi di proses awal, sudah saya jelaskan. Sekarang kita kucurkan pada rumput dan dedak tadi. Ingat adik-adik ya, jangan terlalu basah. Ya, jangan terlalu basah. Fungsi cairan ini adalah mengaktifkan mikroorganisme pada proses fermentasi. Jadi berfungsi sebagai mikroorganisme. Nah, seperti ini. Jadi tidak harus terlalu basah. Itu yang perlu kamu ingat. Proses selanjutnya, rumput kita masukkan ke wadah tong seperti ini. Kalau kamu menggunakan plastik juga boleh. Nah, pastikan adik-adik bahwa memasukkannya sangat padat. Seperti ini. Nah, sudah. Ingat, prinsipnya adalah anaero atau tidak boleh ada udara. Jadi harus padat. Setelah itu kita tutup dengan rapat seperti ini. Nah, kalau kamu menggunakan wadah seperti ini, pastikan penutupannya sangat kencang. Seperti ini. Nah, setelah selesai, kita diamkan selama 7 hari. Kalau adik-adik tidak mempunyai peralatan seperti itu, boleh menggunakan wadah plastik seperti ini. Jadi yang penting dia harus kedap udara. Kita ikat seperti ini, pastikan udaranya keluar. Kita ikat dengan kencang seperti ini. Nah, ini kita simpan. Lamanya sama prosesnya, sekitar 7 hari. Baik di wadah apapun, prosesnya minimal 7 hari. Nah, sekarang bisa kamu perhatikan, domba ini begitu menyukai pakan fermentasi. Nah, perhatikan, lihat. Nah, lihat dombanya memakan hasil fermentasi kita, lahap sekali. Rumput yang kelihatannya sudah kering seperti ini dimakan dengan sangat lahap. Nah, perhatikan juga ukuran dombanya. Mereka gemuk dan besar tubuhnya. Ini pejantannya. Nah, perhatikan, ini indukannya. Nah, lihat lagi. Nah, mereka lahap sekali makan. Nah, mereka lahap sekali, sama dengan lahapnya ketika mereka memakan rumput hijauan. Nah, sekarang kita perhatikan, kita coba akan kita berikan kepada domba anakan. Nah, anakan domba ini baru berusia 3 bulanan dan baru lepas sapih dari indukannya.
mereka juga langsung mau memakan rumput hasil fermentasi yang kita buat ini. Nah, lihat, mereka lahap sekali memakannya. Nah, sejumlah ini yang 4 ekor ini cukup kita beri makan pagi hari. Sejumlah ini rumput fermentasinya, dan sore hari juga kita berikan 1 kali lagi. Jadi cara pemberian pakannya cukup 2 kali dalam 1 hari. Ya, kelihatan kan bahwa dombanya sangat bersemangat untuk menyantap rumput fermentasi kita. Nah, adik-adik, berikut kakak akan jelaskan manfaat lain dari beternak domba, kelinci ataupun sapi. Bahwa kohe atau kotoran hewan bisa dijadikan pupuk kandang dan dikemas dengan karung yang seperti ini. Dan untuk karung yang seukuran ini biasanya bisa dipasarkan 1 karungnya seharga Rp15.000. Dan cara pengelolaannya adalah dengan cara sebelum dimasukkan dalam karung, adik-adik bisa juga taburi atau disemprot dengan EM4. Agar apa? Agar proses fermentasi juga pada pupuk kandang ini supaya bisa segera siap digunakan pada tanaman. Nah, adik-adik sekalian, kohe atau kotoran hewan dari hewan yang diberi makan dengan bahan hijauan yang difermentasi, ternyata kotoran hewannya tidak bau. Dan dengan demikian beternak tidak harus mengganggu lingkungan sekitar karena bau yang ditimbulkan oleh kotoran hewan. Nah, adik-adik nanti bisa buktikan bahwa kotoran hewan dari bahan makanan fermentasi ternyata tidak bau dan tidak mengganggu lingkungan. Nah, adik-adik bisa bayangkan nilai ekonomis yang bisa kita peroleh dengan beternak hewan. Kemudian adik-adik juga harus tahu bahwa bahan pakan fermentasi itu bisa disimpan, menurut literasi yang kakak baca, bisa sampai 1 tahun lamanya. Demikian adik-adik sekalian. Adik sekalian, kamu sudah memperhatikan dan menyimak video yang sudah kakak buat dengan sebaik-baiknya. Kakak berharap kamu mendapatkan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kamu. Selamat mencoba. Jangan lupa like dan subscribe video ini demi mengembangkan video ini di masa-masa yang akan datang. Ingat, subscribe itu gratis. Pesan kakak, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Selamat mencoba. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.